Halo sahabat-sahabat peternak pemula. Selamat pagi kawan-kawan. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberi trik dan cara merawat kambing yang baru saja beranak. Gini kawan ya. Kalau misalkan baru saja beranak, itu alangkah baiknya itu dimandikan ya, atau dimandikan supaya apa, bekas-bekas kotoran yang di ekornya itu bisa bersih dan tidak menimbulkan lalat ya. Maksudnya biar tidak mengundang lalat ya. Ini di bagian ekornya sini kawan ya. Bagian ekornya situ ini dimandikan, dibersihkan, lalu dijemur tuh kawan ya. Terkadang kalau kambing darah itu kawan ya, kalau beranak itu biasanya alat kelaminnya ada yang robek, ada yang tidak. Dan nanti kalau misalkan robek sedikit kita tidak tahu, luka kita tidak tahu, dan pada akhirnya bisa mengundang lalat dan bisa itu kawan, bisa membusuk. Lama-lama kalau dibiarkan atau kita tidak tahu, itu bisa ada belatungnya kawan ya. Tuh di tempat kemaluannya itu alangkah baiknya setelah beranak itu dimandikan ya, supaya tidak mengundang lalat tuh kawan ya. Yang paling rentan itu di pangkal ekornya itu kawan, biasanya pangkal ekornya atau di ujung kemaluannya itu yang sudah yang pernah saya alami seperti itu. Luka sedikit atau robek sedikit kita tidak tahu, akhirnya dihinggapi lalat, membusuk. Nah itu yang paling bahaya kawan ya, kita tidak tahu. Alangkah baiknya kalau beranak, kalau usia anaknya sudah 5 hari, 7 hari, atau misalkan sesudah melahirkan, besoknya itu bisa dimandikan kawan, dibersihkan kotoran-kotorannya itu, lendir-lendirnya itu, biar tidak mengundang lalat ya kawan. Nah itu usia anaknya kawan ya. Usia anaknya baru 7 hari, baru 7 hari kawan. Nah itu jantan dan betina. Alhamdulillah kawan, kalau kambing darah bisa beranak 2 ekor kawan ya. Tuh, ini jantan ini. Bisa beranak 2 ekor. Kebanyakan kalau kambing darah itu jarang kawan yang beranak kembar itu. Ya ada tapi jarang, kebanyakan 1. Ya itu tadi kawan ya, ciri-cirinya kalau misalkan memilih indukan itu perutnya yang lebar kawan. Seperti ini kawan ya, itu kan perutnya lebar. Perutnya lebar. Yang saya maksud lebar tuh ya lebar ke gini kawan, ke bawah gini loh, maksudnya bukan runcing. Nah ini kan lebar ya kawan ya. Ini seperti ini kawan ya. Kalau punggungnya lurus, jangan yang gini kalau misalkan untuk dijadikan indukan kawan ya. Kalau ciri-ciri seperti ini kebanyakan dia bisa beranak kembar, atau juga bisa beranak 3 ekor kawan. Ini ya, seperti ini. Terus itu dadanya itu kalau misalkan beli di pasar atau di tengkulak itu pilih yang dadanya agak lebar kawan ya, jangan merucut ke depan, itu jangan. Tuh, terus yang berikutnya usahakan kalau beli indukan itu ada yang dia punya kantong susu kawan ya. Dia punya kantong susu seperti ini kawan ya. Nah, dia punya kantong susu seperti ini. Nah,
atasnya puting, itu namanya ambing. Ambing susu kawan ya. Ini tadi baru saja saya mandikan kawan, soalnya saya takut terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan kawan ya. Misalnya ada robek sedikit, saya tidak tahu, akhirnya nanti bisa mengundang lalat kawan ya. Sebelumnya sudah saya mandikan, itu 1 hari sesudah melahirkan itu sudah saya mandikan. Tapi ya saya takut terjadi hal-hal yang tidak baik, saya mandikan lagi. Kalau misalkan memandikan kambing, itu usahakan cuacanya benar-benar cuaca cerah kawan ya, jangan mendung. Apa manfaatnya kalau kita cuaca panas, dia tidak mudah terkena pilek atau flu. Kalau misalkan cuacanya mendung, redup, itu kita mandikan, itu rentan terkena flu, batuk itu juga kawan ya. Usahakan kalau memandikan kambing itu cuacanya benar-benar cerah, benar-benar panas ya kawan ya. Nah, itu. Ini baru berusia 7 hari ya kan. 1 minggu. Sudah sebesar ini kawan. Nih kawan. Ini yang betina, ini telinganya panjang. Nah, ini yang betina. Terus yang ini yang jantannya ini. Nah, ini jantan. Alhamdulillah kawan, kalau kambing darah beranak kembar, kebanyakan ya itu tadi yang saya bilang tadi, kebanyakan itu 1. Kalau kambing darah itu. Ini kawan ya. Ya itu dulu kawan ya video pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe kawan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.